Oke, monitor saya mengambil alatnya. Bapak Ibu, untuk kali ini, monggo silakan berkumpul dulu. Di sini sudah tersedia bahan-bahan yang tadi disampaikan oleh Mas Ahmad tadi. Jadi ketiga bahan yaitu tembakau, kemudian cengkeh, dan juga larut pelutah pohon pisang yang kering. Itu yang dipotong-potong ini pelutah pohon pisang yang kering. Harus kering ya Pak Ibu. Nah, jadi tepung ini bukan salah singklos, tapi kudu singklos. Kering ya. PPC garingnya jenis panas kok. Bapak Ibu, untuk porsinya itu tadi disampaikan 100 gram, 100 gram, 1 liter. Jadi ini sudah ada 1 kilo, cukup 1 kilo cengkeh dan juga 1 kilo tembakau. Itu dilarutkan ke dalam air sebenarnya 10 liter. Tapi kayaknya ini lebih nanti kita bisa coba. Jadi untuk yang sudah direndam selama lebih dari 24 jam dan lebih dari 3 hari, itu airnya sudah akan mengandung cairan toksik. Kenapa toksik? Karena ini yang akan diracuni adalah serangga, terutama serangga yang biasanya merusak kayu, lalu juga jamur kayu, dan juga makhluk-makhluk mikroba yang kita tidak bisa melihat dengan kasat mata. Tetapi kebanyakan karena di kayu itu yang paling sering diserang ya kalau nggak bakar ya mungkin rayak, dan juga semacam jamur yang biasanya nempel di sini warna putih. Kalau di sini saya nggak lihat, tapi biasanya kalau di Gebyok itu biasanya banyak ya yang jamur. Jadi ini efektif sekali untuk membunuh rayak. Kalau Ibu mau coba kayu-kayu di rumah yang sudah dimakan rayak, ini sudah dites di Balai Konservasi Borobudur. Jadi dengan bahan yang sama, di sana dicoba untuk direndam dengan kayu, dan kayu itu dicoba untuk diberi rayak. Ternyata rayaknya mati. Jadi tidak hanya rayaknya tidak mau makan, tapi rayak yang hanya mencium atau mendapatkan aroma dari ini saja langsung mati. Jadi ini sudah bisa dibuktikan. Mungkin saya minta untuk yang sudah mungkin pemakai kaos tangan kita coba untuk mengaduk larutan ini yang sudah direndam dengan tembakau dan sebagainya. Kenapa harus pakai sarung tangan? Monggo Bapak, disugi. Monggo Ibu boleh. Aku anak praktek. Tapi harus hati-hati kalau bajunya warna cerah. Kalau kena mungkin tidak bisa hilang. Karena ini warnanya lekat sekali. Terutama karena nanti kita bisa menyaksikan bahwa cairan ini akan berwarna coklat pekat. Kita hanya mencari untuk hasil dari nanti kalau beli yang rasanya ini bagus di Samsu mana-mana. Mending bagus yang paling murah itu sudah cukup. Wis dirajang, wis di PP lagi. Dan syukur Pak. Wah, dadi kok. Yang jelas untuk menghasilkan senyawa yang lebih bagus itu harus yang rajang. Yang aku tuh mbakku apa? Cengkehnya juga tidak harus cengkeh yang bagus, cengkeh yang biasa saja. Bukan ngono ya. Iya. Terus. Tapi jangan diminum ya. Anak ngicip Nanti langsung mabuk. Berapa menit sing kowe kudu dingenek-ngenekke? Ini kalau sudah direndam selama lebih dari 24 jam, lebih dari 3 hari, sudah siap bisa dipakai. Yang penting larutannya itu harus diaduk supaya hasilnya maksimal.
Tapi nggak usah disaring ya, tetap ada itu ya. Monggo, kalau saya kalau untuk permukaannya biar nanti bersih ya disaring dulu saja. Oke. Nah, ini kalau sudah siap untuk bidang yang mau dipoles. Iya, 2 hari aja cukup. Iya. Iya. 2 hari. Jadi Pak, ini 1 kali 24 jam. Itu sudah bisa dipakai. Iya. Banyak lagi Pak. Buatan di mantai. Akhirnya dipakai habis. Iya. Tapi kan ini masih. Iya. Ini misalnya dipakai lagi masih efektif nggak? Sebenarnya berkurang Pak, sebenarnya. Tapi kalau Jadi larutan yang utama yang sudah kita pakai yaitu sudah berada dalam posisi yang senyawa aktifnya ada di situ sebenarnya. Tetapi banyak yang kemarin meminta bahan-bahan dari ini ampasnya ini dibawa pulang, terus ditaruh di kayu misalnya di kandang yang rawan ya kalau di tanah itu ditaruh di situ ya nggak apa-apa. Itu bisa membantu sudah. Misalkannya ya Pak, misal gini, ini kan disaring, terus nanti tidak hanya sekali pakai, tapi nanti bisa dipakai lagi, tapi ditaruh di botol. Khasiatnya berkurang, tapi cairannya ini kalau ada yang ingin dibawa pulang boleh. Jadi ini nanti bisa dipakai cairannya ini. Ampasnya pun kalau ngerasanya dibawa pulang juga nggak apa-apa, nanti dicoba di rumah. Gitu. Kalau yang kotor itu tidak pakai itu, tapi disikat dulu dengan jangan dibandingkan dengan bahan yang kimiawi. Jadi ini nanti kalau menghasilkan bahan warna itu seperti warna coklat yang kusam. Warnanya coklat kusam. Tapi kan ini memang tidak begitu cantik ya, tapi sehat. Kayunya. Iya betul. Jadi karena ada kandungan racunnya di. Betul. Tapi pertanyaan saya kira kalau ada tanah, jadi medianya diupayakan bersih dulu, bersih dan kering. Setelah kering baru kita polesi dengan bahan. Setelah kering lagi dipoles lagi. Jadi lebih baik berkali-kali. Intervalnya semakin banyak, resapan dalam pori-pori kayunya akan semakin dalam. Karena biasanya serangan seperti tetel itu kan serangannya masuk ke dalam gitu. Jadi itu harus diupayakan itu dilakukan berulang-ulang. Untuk yang kasus seperti itu, jamur juga sama. Karena jamur itu biasanya akarnya juga sampai ke dalam. Jadi kita mematikannya ya harus berulang-ulang untuk memolesnya. panu kakinya gua. Iya. Tidak. Jadi konservasi yang kita praktekkan di sini hanya untuk kayu. Jadi bukan untuk besi. Ini hanya mempraktekkan bahan yang kayu karena memang tadi sudah disampaikan sama Mas Abdi bahwa di Gunung Kidul itu ada 50 lebih cagar budaya yang dari bangunan kayu. Gitu. Iya, kalau sedikit memang enggak. Menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Yang jelas untuk ukurannya tadi sudah disampaikan 100, 1 liter. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya menyesuaikan kebutuhan untuk media yang akan kita gunakan untuk mengaplikasikan. Saya bermanfaat loh, aku kan Bapak Ibu nanti silakan bisa membawa pulang ampasnya boleh, cairannya boleh, pakai botol aqua itu bisa nanti dibawa pulang. Airnya juga 1 liter berarti Pak? Airnya juga 1 liter? 100 itu 100 gram. Karena kemarin kita menyediakannya kan banyak. Jadi ini ada 1 kilo. Jadi 1 kilo itu 10 liter. 10 liter untuk melakukan ini. Sebenarnya bukan tidak baik, tapi baunya akan membusuk baunya. Karena deboknya nanti baunya nggak enak. Deboknya itu. Biarpun dikasihkan kulkas misalnya ya. Tapi nanti mas bingung. Orang kalau saya caker budaya, omah sing biasa wae dirawat. Ya. Jadi Bapak Ibu ini tidak hanya diaplikasikan untuk kayu yang bangunan rumah ya. Mungkin ada yang di rumah itu punya warisan keluarga berupa pakan sangatan misalnya, atau ukiran-ukiran selintru atau apa-apa saja dari bahan kayu bisa memakai bahan ini untuk mengawetkannya. Kursi juga bisa, kursi-kursi lama itu bagus sekali, tapi digosok dulu. Baik, kembali ke kriteria kita. Jadi kriteria untuk cagar budaya itu tidak hanya tua, jadi harus ada nilai penting. Itu yang pertama. Jadi apakah judul ini mungkin pernah disinggahi Pak Harto seperti itu. Jadi akan menjadi sebuah nilai penting
pakaian itu sebagai alat cagar budaya. Jadi suku tua belum tentu itu adalah cagar budaya. Atau mungkin di sini ada suku yang dulu pernah dipakai untuk kantor kelurahan misalnya. Itu bisa diajukan sebagai Daya kan go kantor kelurahan ora Pali. Pali. Sing joglong sing nggon boten dayan pernah. Sing gone Mbak Lurah Mbah Carik pernah. Napa pernah tinggi kantor yen? Namanya kena air. Nah itu perlu dilakukan paling tidak setahun 2 kali untuk mengulangnya lagi supaya ya itu nggak apa-apa. Momennya malah pas gitu. Betul.